Jika kamu bukan anak raja gitu, jika kamu bukan anak ulama, menulislah. Karena kita harus menulis dengan mengetik dua hal berbeda loh. Iya. Udah lulus dari STM langsung ke Telkom atau waktu itu kita ada dipanggil Pak Dinas Psikologi Angkatan Darat kan. Jadi itu sebelum zaman era masih Orde Baru kan. Jadi di sana dulu pendidikan dulu, baru nanti masuk ke perusahaan suatu telco internasional. Oh jadi langsung kerja itu? Ya kebetulan, alhamdulillah termasuk yang agak ya beruntung. Jadi nggak ditarik sama Telkom ya? Kita langsung ini? Ya kebetulan kan zaman era terbalik ya. Kalau zaman sekarang mungkin orang apply pekerjaan. Dulu dicari. Jadi contoh dari perusahaan perusahaan ini yang nyari kita. Kalau di sekolah saya dulu satu angkatan 30 orang ini. Kalau yang dari contoh dari si ini berapa orang. Dulu ya, ibaratnya memang ya ada teman yang memilih untuk melanjutkan kuliah. Ya kalau saya memilih untuk bekerja. Ini kapan lagi itu? Ya karena saya belum pernah ke Jakarta. Ini perusahaan Jakarta yang panggil. Nah itu kan. Impian. Apalagi gajinya juga lumayan, langsung mengalahkan bapak dan ibu bahasa kasar gitu kan. Itu yang membuat kita semangat itu waktu itu. Jadi ya di samping itu juga itu tahun 97-98. Iya. Jadi memang era-era pergantian. Abang itu langsung kerja di bidang telco ya maksudnya. Ya. Udah nggak bisa kemana-mana lagi pas awal itu ya. Ya memang, cuman kan memang dan loyal loh. Saya ngerasa udah lama di telco 20 tahun saya. Loyalitas luar biasa. 17 ya. 17 tahun. 17 tahun lebih ya, 15-17 tahun. Kebayang nggak kerasa ya? Nggak kerasa, karena memang, nah itulah dunia telco ini yang saya bilang tadi, ada istilah konten dan konteks. Dan kita memang benar-benar menemukan di situ. Gimana ternyata ada satu titik waktu itu ingat saya, awal-awal kebetulan bidangnya network. Saya bertemu dengan teman-teman STM Telkom dari Malang dulu, teman anak-anak informatika Malang, STM Malang itu pernah bicara, katanya Mas, ini aku pengen punya situs ya, banget. Situs langsung bisa bikin enggak itu. Waktu itu kan developer situs kalau bukan orang-orang yang memang dari corporate besar, kalau sekarang banyak kan banyak yang bisa bikin ini bikin itu, banyak yang parsial. Dulu memang harus membuat skripnya mungkin lebih sulit pada sekarang kan. Kalau nggak benar-benar bidang di dunia telco yang perusahaan besar itu susah. Domain aja mungkin nggak tahu tuh www.com itu kan orang nggak tahu. Gitu. Saya ingat banget saat kata teman tadi Jakarta waktu yang masih kos juga masih bujangan, ada kakak kelas ketika dari senior kan. Saya bilang, Mas, ini kalau bikin situs gimana caranya? Bisa nggak bantu bikin? Jawaban dia membekas dengan sekarang. Bikin situs itu gampang. Saya 10 menit tak bikin jadi, tapi mau diisi apa? Pada saat itu ya? Udah bicara. Kontennya isinya apa? Kayak dulu orang nggak ada yang mikirin konten. Nggak ada mikir tahun 98, 99, 97. Kita sudah bicara kontennya apa nih? Orang masih ngomong membangun. Iya, di konten. Nggak ada baru lahir juga. Jadi artinya di situlah akhirnya kita sadar bahwa esensinya itu bukan situsnya, bukan mungkin sekarang nggak medianya apa, tapi kontennya apa. Akhirnya konten itu kan konten yang baik gitu. Sebisa mungkin itu konten yang sudah teratur, udah tersistem minimal. Kalau kayak hari ini nih, abang ngajak saya diskusi di channel YouTube abang ini, ya tetap harus ada skenario, walaupun pendek mungkin 3 kata, 2 kata saya tulis di sini. Tapi setidaknya kuncinya kan dikunci. Karena di mana hubungan antara pikiran kita yang liar, kecepatan otak kita liar, hati kita yang bergemuruh, mulut kita yang pengen berucap, semua bisa sinkron dalam satu titik. Caranya apa? Ya memang harus ada gerakan fisik. Karena Bang Sondro itu dari SPM udah belajar logikanya juga kan. Kalau orang-orang ini kan belajarnya logikanya juga harus dikuatkan kan. Ini alur mau kemana, ini sistem kemana gitu. Kalau orang yang bikin cuma depannya doang kan, cuma indahnya aja gitu. Ya memang esensinya adalah semua itu harus terskrip ya, tertulis. Gitu. Ya, kekuatan menulis di situ lah. Iya, semua harus tertulis ya. Memang karena kebetulan saya Muslim juga kan, memang dalam Islam itu perjanjian aja harus ditulis. Perjanjian dagang harus ditulis. Ya paling mengena itu ya ada salah satu hadis ada satu kata-kata dari kata mutiara kalau misalnya dari Al-Bukhari atau kata-kata dari siapa itu saya jadi lupa sendiri. Ada satu titik bahwa
Jika kamu bukan anak raja gitu, jika kamu bukan anak ulama, menulislah. Karena kita harus menulis dengan mengetik dua hal berbeda loh. Iya. Artinya ada hal-hal yang iya ya gitu. Ya kebetulan saya bukan anak raja, sedangkan ya nggak tahu kalau buyut-buyut saya ke atas saya. Cuma yang jelas saya lahir, bapak saya begitu, ibu saya begitu. Itu udah saya juga bukan alamat, tapi hanya ya kita kan ingin jadi bagian pada sejarah gitu. Kita nggak mau cuma sekedar mohon maaf nih lahir di bumi cuma numpang lewat, makan minum mati dikubur ya jadinya iya. Mantap. Kita harus menulis bagian pada sejarah. Untuk membuat sejarah itu berarti kan ada dua hal yang harus kita. Jadi cambuk saya juga sih. Iya, satu ini jadi cambuk. Iya, kalau tahu saya nih diskusi sama bapak yang senior itu. Kalau mau bagi bagian sejarah kan berarti harus menulis ya. Punya dua hal ini. Satu pemahaman tentang alasan kenapa kita lahir hadir. Kan kita kan nggak mungkin dong lahir ini jebret ada Bang Alfa, Bang Eva. Langsung lahir pun tiba-tiba buat apa ya biar untuk mengisi kekosongan bumi gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi manusia tuh punya tugasnya masing-masing. Tugasnya apa? Karena apa? Kalau versi yang dari orang tua saya mencari tugas itu saya ingat banget. Ketika tugas itu sebetulnya tugas kita itu kan sudah ada ketika kita masih di 4 bulan di perut ya. Waktu itu kan waktu Allah menghembuskan nafas. Kau jadikan kamu manusia. Kamu sama manusia, ya kan? Salah satu tugas kamu, contoh jadi penulis, atau jadi presiden, jadi menteri, jadi lurah. Tugasnya itu udah dicatat. Iya, cuman masalahnya waktu itu kita masih berpajan ini. Lupa kan pas lahir tuh, pas lupa itulah cari. Kita cari, ya kan? Cari dengan berbagai macam pertandanya. Dalam banget Bang. Ini ngomong udah dalam banget. Dari situlah setelah kita akhirnya titiknya nyadar, ternyata ini apa yang kita temukan sampai kita yakin bahwa ternyata aku adalah seorang prajurit. Ya kita harus mencatatkan itu. Anak mencatatkan ya zaman dulu kita beruntung ya, era zaman dulu kita mengenal diari. Ya kalau sekarang buku harian. Ya kan nggak mungkin juga dicatatkan, kita bayar wartawan juga kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya apa bisa masuk koran sekarang. Paling malah cari yang aneh-aneh. Apa itu kan gitu, harus ada yang mencatatkan kita biar jadi sejarah. Siapa nyatat kalau nggak wartawan ya, kalau nggak mampu bayar diri kita sendiri yang menulis tentang diri kita, tentang pengalaman kita, tentang pikiran kita. Orang-orang besar itu ya dari situ kita bisa lihat ya. Contoh ya ke Pak Prabowo, berapa buku saya punya karya tulisan beliau, bahasa beliau tahun 2004 dengan 2000, contoh buku yang membangun kembali Indonesia Raya dengan buku kembalikan Indonesia Raya sama buku yang sekarang Paradok Indonesia Menang. Itu kan kita bisa melihat perbedaan pemikirannya walaupun esensinya sama, dulu berapi-api gitu sekarang ini. Dan dalam dunia itu kadang unik, kadang kita lupa kita pernah baca tulisan bagus banget, tulisan siapa? Tulisan gua sendiri. Hal-hal itu kan kadang-kala ada ikatan yang ketika menulis keterlibatan alam semesta saat itu yang kadang-kadang kita juga ada heran. Berarti menulis itu bukan hal yang memang bukan murni karya kita, kadang-kadang titipan Allah lewat alam semesta itu masuk ke situ kita ketik. Kadang-kadang kita baca lupa dulu nulis ini yang keren itu. Hubungan ini yang pentingnya kita. Mantap. Pertama kali masuk jadi bagian apa tuh di Telco itu? Jadi dulu di network, jadi memang langsung network? Enggak, kita ke network, tapi dulu kita di kabel laut internasional. Kabel laut. Ya, kabel laut. Jadi itu dunia. Kabel laut ya, yang kayak fiber optik. Fiber optik itu di Ancol itu waktu itu. Saya ingat banget itu kerjaannya kita kan nama perangkat gitu. Nah ini juga ada awal situ berarti. Ya di situ kita memang orang teknik yang ketemu memang perangkat. Kalau nonton bola kita ada teman dari operator lain kan itu punya sistem jaringan kan, terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan lain dari di Australia gitu. Ya kita tuh ngobrol pakai open wire ya waktu itu. Ngobrol sama yang di luar negeri bahas itu. Tapi di situ juga enaknya ya karena keheningan di situ kan. Keheningan di ruang itu ya kami juga cukup beruntung ya kan, artinya pekerja yang sudah perusahaan telco lagi kita internet betul. Tahun segitu saya sudah mulai nulis yang ya simple lah, pasti puisi zaman. Berarti udah mulai nulis tuh udah memang mantap. Apalagi sudah dikenalkan bahwa bikin situs mungkin 10 menit jadi gitu.
kata senior tadi. Tapi mau diisi apa konten porno atau konten bener atau konten yang ini kan waktu itu memang sudah begitu. Sebelum masuk menurut saya sebenarnya senangnya gini, karena Mas Rondo tuh udah STM ternyata ya, udah kerja di yang perusahaan besar, terus masih kuliah lagi, bayangin loh. Ya memang. Ya, ada orang yang nyaman di zona nyaman yang udahlah, gue udah punya duit, nggak perlu kuliah lagi lah, udah ini. Kenapa memutuskan kuliah lagi kan pas? Ya, memang waktu itu kebetulan kan gini, waktu pekerjaan di dunia telco gitu kan, seperti waktu kita sebetulnya memang pengennya saya tuh kuliah langsung sambil kerja langsung ambil kuliah. Tapi kan secara teknis sulit waktu itu kan, karena kerja saya juga masih awal-awal biasanya kan perusahaan di training dulu harus ke Jerman dulu berapa bulan, ke Italia, ya dulu ada luar negeri langsung harus ke luar negeri. Jadi waktu kita mungkin juga setahun berapa bulan tuh habisnya untuk belajar di luar gitu kan. Ya tapi ada bagusnya juga, jadi wawasan. Jadi pandangan. Ya salah satu novel saya itu ya itu. Salah satunya pengalaman ketika saya baru kerja masih newbie. Harus belajar perangkat, karena yang kita pelajari perangkatnya bukan hal yang mudah gitu. Artinya barang yang nggak ada informasi, ada informasi. Dunia telco yang termasuk yang bagian yang sulit gitu, bukan yang ibaratnya ada manual booknya, kita beli alat elektronik kita manual booknya cuma 1 biji. Jadi kalau udah berangkat ke sana manual booknya mungkin sampai pulang itu harus pakai peti itu. Makanya penting juga. Sebesar itu. Iya, banyak baca-bacaannya di situ. Disitulah yang akhirnya halal itu kan saya catat. Kenapa saya bisa bikin novel? Karena saya punya catatan lama, buku kecil, tanggal ini, not kecil, ini. Kenapa bisa detail ya? Karena ingat betul situasinya kayak apa. Saya catat ini. Tinggal disempurnakan. Ada poin-poinnya. Satu goresan di situ mungkin saya salah kecoret itu. Kita ingat kenapa aku saya tulis ini. Pada ketika kita olah jadi kita pengen menghibur teman-teman lah, bikin tulisan yang lucu-lucu gitu kan. Kita rekamannya ada gitu. Akhirnya di berapa tahun berarti ya? Udah baru berapa tahun baru bisa sampai buat kuliah dulu beres atau bikin buku dulu sebenarnya? Kuliah S1-nya beres atau buku dulu beres? Kuliahnya selesai dulu. Kuliah selesai dulu. Selesai tahun berapa kuliah? 2000 berapa ya? 2010 ya. Udah bentar dong itu. Udah itu langsung buku, udah siap-siap. Ya, langsung buku. Habis buku ya buku lagi, buku yang kedua, habis buku kedua sekarang saya udah kuliah lagi, udah tesis sekarang. Tuh kan nggak kebayang ya, maksudnya kan ada sisi luar biasanya itu adalah ketika orang STM berjuang kuliah S1 sambil kerja nikah itu gimana mumatnya, terus sekarang kuliah lagi di saat orang udah kerjanya lebih parah lagi nih sekarang gitu. Ya apa ya? Kenapa ingin kuliah ingin formalitas? Seperti itu saya juga bingung nih. Siapa bilang sekolah itu formalitas? Enggak formalitas juga. Enggak formalitas. Ya, enggak. Karena kan ada orang yang enggak perlu kita enggak, jadi gini, cari di semesta juga dapat kan gitu. Ya enggak begini, enggak begitu juga ya. Artinya sekolah itu sebuah sistem miniatur dari realita kehidupan juga. Itu yang enggak boleh juga. Saya dulu juga hampir, karena saya tahu jurusannya pasti jauh banget sama latar belakang. Iya, sekarang komunikasi kan ya memang itu makanya biar aja saya ingin Bang Srono yang ngomong. Iya, memang agak berbeda. Jadi gini, ini saya juga kenapa mau kuliah lagi? Ya karena saya menyadari gitu. Dunia kampus itu kalau kita udah kerja itu, ini menyadari apa yang ada di kampus itu sebenarnya miniatur daripada kehidupan real kita di dunia nyata juga. Contoh nih, kalau kita mau bikin KTP, ya kan, kita harus ke Pak RT dulu, ini baru keluar. Ya. Kenapa kita harus bikin KTP? Karena kalau kita nggak punya KTP kita stateless gitu. Padahal fungsinya untuk buka rekening ini. Kita harus untuk bikin pekerjaan ini. Banyak dalam hidup kita itu prosedur kehidupan. Di kampus itu banyak prosedur yang harus kita lewati. Bahkan kita harus banyak negosiasi. Ya, itu kan pelajaran pelajaran negosiasi dengan dosen, negosiasi dengan diri sendiri. Aduh. Manajemen waktu. Artinya contoh gua IP 3,5 contoh gitu. Aku dapat kuota 24 SKS. Karena kita bekerja, kita kan realistis. Aku sikat habis atau sebagian nih. Ya kan berarti ada negosiasi. Oh,
Atau bahkan ketika ngambil SKS pun nggak ada proses pembayaran, ada proses-proses yang kita lewati, harus ketemu orang ini itu. Kalau kita kuliah sebetulnya untuk mengasah itu lagi, mengingatkan diri kita sendiri. Bahwa di dunia real itu kan kita banyak aturan. Jadi bukan sekedar materi kuliahnya aja, tapi proses itu yang tahapan itu adalah ilmu juga. Lebih penting itu proses itu. Pengalaman. Karena dunia proses belajar SD dengan proses belajar di SMP beda. Proses belajar di SMP dengan proses belajar di SMA, STM itu beda lagi. STM sama SMA aja beda. Pagi kuliah S1 prosesnya beda. Nanti S2 ternyata saya juga baru proses tesis nih. Beda lagi. 2019 masuknya berarti. Iya, 2019. Enggak dong, S2 kan cuma 4 semester. Baru itu kan. Di situ kan kita menyadari, akhirnya orang kenapa dulu zaman dulu orang kalau berpendidikan itu kelihatan bedanya. Keren, Bang. Ya, bedanya di mana? Di situ ya. Bedanya orang-orang yang berpendidikan tinggi dia terbiasa menghadapi prosedur-prosedur yang tentu makin rumit. Ketika dalam kehidupan nyata prosedurnya rumit, dia bisa melewati itu. Bukan menganggap sebelah teman-teman yang enggak kuliah ya. Enggak. Hikmah dari saya termasuk telat kuliah, jadi saya juga pernah termakan ya. Saya juga paham sukses tanpa gelar. Ya, ada juga. Ya gelas itu yang sukses itu yang bicara itu. Tapi proses di situ lagi kita menghilangkan kesombongan juga. Artinya ternyata harus ini. Kadang contoh sekarang kuliah pasca sarjana, tapi bidang sekarang posisi saya lebih mapan pada dulu, tapi tetap harus kita ketemu teman-teman ini. Ternyata mungkin selama beberapa tahun ini terakhir ibaratnya jadi tokoh sentral perusahaan gitu kan. Ya bos lah gitu, tapi satu titik ego itu yang kebangun, kesombongan meruntuh. Karena kita ketemu dosen tahu tetap aja bosnya dosen. Iya. Kan nggak bisa. Apapun kita, whatever mungkin kan nggak peduli lo mau bos kayak mau apa. Kayak, kalau lo nggak lulus ya nggak lulus. Absen lo nggak memenuhi syarat, ada mata kuliah yang area ngulang gara-gara saya lupa absen, gara-gara online ini agak. Pas pandemi ini. Ya pandemi ini. Satu mata kuliah, tapi ya nggak masalah. Artinya itu proses lah ya. Itu proses akhirnya kita menyadari ya kalau kita ibaratnya nggak absen yang nggak benar di itu nggak mengerjakan tugas. Kadang niat kita baik gitu ya. Ya emang nggak selesai. Dunia real ya itu. Dunia real kan sama gitu. Itu kan miniatur daripada kehidupan kita. Ini miniatur dengan kehidupan nyata untuk level ini. Yang kita hadapi cuma ini, dapat diperintah mungkin lo pengen kerja cuma di kamu ini ngapalin, level ngapalin. Nanti pada level teknik ini nyoba trial and error sukses. Ada tuh kita menghadapi situasi, saya pengen masuk ke dunia para pengusaha tuh berarti level apa nih pendidikannya yang sesuai dengan ini negosiasi. Ada kita. Jadi miniaturnya ada di kampus. Makanya aku bilang besok ke depan ya boleh sih kalau saya jujur aja sekarang perindukan dunia kampus. Pengen ke sekolah. Udah gitu. Iya. Ya, kalau mau tahu ya saya juga tuh lihat ada simulator kan. Itu mungkin orang tahu tuh. Itu karena saya kursus sekarang. Saya undang guru untuk belajar pesawat. Flight simulator. Kirain itu hanya ini aja, memang itu simulator itu. Ya, itu juga karena apa? Saya juga pengen sebetulnya yang saya pengen tahu sebetulnya dunia penerbangan itu kalau sistem pendidikan gimana? Karena kan saya nggak masuk ke sekolah itu. Maksudnya belum masuk resmi, tetapi saya pengen diskusi dengan mentornya. Saya pengen main flight simulator ya, simulatornya susah. Ada bilang itu mirip dengan dunia asli. Itu mirip Pak dengan aslinya. Berarti gimana kalau mau main? Panggil guru aja pilot. Ya panggil pilot itu ngajar. Sekedar tahu di situ saya menggali juga dunia pilot dulu gimana sih belajarnya ini sampai dari training dengan instruktur sampai solo. Tapi akhirnya mereka tahu dunia realnya dia mirip juga. Berarti sama dong. Iya. Jadi kita nggak boleh kesampingkan dunia pendidikan.